pada akhir periode Pak Harto kebetulan saya terlibat dalam politik praktis dan saya terpilih menjadi anggota legislatif. Nah, sempat menjalankan tugas di legislasi dan satu periode, dan kemudian saya memutuskan untuk saya tidak cocok di dunia politik, saya cocok di dunia lembaga swadaya masyarakat gitu. Jadi karena saya merasa suara-suara saya lebih didengar, karena suara saya dimanipulasi. Kalau di legislatif zaman dulu datang hanya suruh tanda tangan, dan biasanya kalau setiap sidang komisi, sidang paripurna udah pasang badan tuh partai-partai besar kalau saya hadir gitu, karena pasti suaranya berbeda ya. Udah, tapi cuman karena Salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Suara, saya Baktura Muhammad dan kita ada di podcast On The Go. Dan di edisi kali ini kita kedatangan tamu dari aktivis transpuan di Yogyakarta. Kita kenal namanya Bunda Ruli, lebih terkenalnya ya, lebih terkenal Bunda Ruli. Dan kita akan berbincang-bincang soal aktivis dan kegiatan Bunda Ruli sendiri, bagaimana teman-teman transpuan di Jogja dan mungkin secara global di Indonesia ini melihat kondisi dan nasib sekarang. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol soal itu dan kita akan memulai berbicara sama Bunda. Selamat siang Bunda. Selamat siang Mas Tora. Sudah sarapan? Puasa. Puasa dulu jadi puasa. Iya. Puasa saat ini ya Bunda ya. Iya, alhamdulillah. Menarik ini Bunda, isu soal aktivis, isu-isu soal transpuan itu ya. Beberapa kali memang menjadi persoalan seperti itu. Dan artinya belum semua tercover oleh pemerintah, dan pemerintah pun untuk memberikan peran pun terlihat tidak begitu intens gitu, dan masih harus didorong oleh teman-teman, dan termasuk mungkin Bunda Ruli salah satunya nih yang mendorong seperti itu. Nah, kalau misalkan berbicara sedikit nih soal aktivitas saat ini, Bunda Ruli sendiri sibuk apa sih Bunda sekarang? Ya, terima kasih. Saya Ruli Malais. Sehari-hari saya bekerja membantu komunitas sebagai, ya boleh dikatakan volunteer di beberapa organisasi komunitas, community based organization, baik di Yayasan Kebaya Yogyakarta, di Pondok Pesantren Wadi Al-Fatah, juga Wadi Krisis Center Yogyakarta. Tapi sebetulnya secara jaringan kerja kita cukup luas, karena basis isu kita tidak hanya berkutat pada gender seksualitas, tapi juga ada aspek isu perempuan dan anak, kemudian ada isu kesehatan reproduksi, ada lingkungan hidup, perubahan iklim dan lain sebagainya. Tidak hanya satu isu saja ya. Betul. Ya. Sekarang Bunda kan termasuk di dalam satu organisasi yang cukup banyak ya. Nah, artinya bagaimana Bunda itu sampai terjun ke organisasi-organisasi itu? Apa yang menggerakkan pertama kali Bunda untuk terjun ke situ sebenarnya? Ya, sebetulnya mengalir dari aktivitas saya sejak dahulu sampai sekarang, karena saya berangkat dari dunia pendidikan, di mana saya mengajar, kemudian saya juga bersentuhan dengan dunia sosial politik masyarakat, yang kemudian memberikan ruang buat saya untuk seringkali berdialog, berdiskusi, dan ya melakukan pendampingan pada kerja-kerja sosial. Terutama terakhir ini lebih pada komunitas yang rentan ya. Ya boleh di situ mungkin kawan-kawan queer, khususnya transpuan, ada
anak, ada remaja jalanan, ada perempuan pekerja seks, ada kelompok-kelompok minoritas lainnya seperti itu. Karena perjalanan pekerjaan yang bervariasi, mulai jadi guru, kemudian saya sempat tergabung di Orsos, kemudian saya di NGO yang berbasis isu lingkungan, kemudian isu ini kelompok minoritas, dan terakhir ini lebih ke isu lansia, HIV, dan juga kesehatan reproduksi. Sebenarnya yang menarik jenengan sampai terjun ke situ tuh apa? Memang karena ada mungkin semacam ini ya, hak yang tidak tersampaikan atau seperti apa gitu Bunda? Iya, pastinya sebagai bentuk petisi keprihatinan terhadap ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat kita, yang kita paham sebetulnya rules-nya yang sudah dituangkan di dalam undang-undang kita, terutama sekali terkait dengan hak dasar warga negara seperti dalam UUD 1945, kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ada banyak sekali implementasi dari hak kelompok-kelompok rentan dan marginal yang belum bisa terfasilitasi. Nah, negara punya kewajiban dalam menghormati, melindungi, kemudian aspek juga memenuhi hak asasi manusia pada kelompok-kelompok ini, misalkan dalam memfasilitasi kebutuhan identitas. Nah, entitas ini menjadi penting karena terkait dengan persoalan akses publik, misalnya di masa pandemi ada bantuan langsung tunai, ada akses vaksin dan lain sebagainya, yang mau tidak mau mengkaitkan orang dengan dasar untuk memperoleh akses itu kan harus ada nomor induk kependudukan. Nah, ini PR negara masih banyak gitu. Ada kendala nggak sih Bunda kalau sejauh ini? Iya, kendalanya banyak. Sistem kita kan belum, pertama keberpihakan kita terhadap kelompok marginal, kelompok rentan itu masih kurang, sehingga kepekaan pengambil keputusan dan penentu kebijakan kita belum berpihak kepada rakyat kecil, masih terhegemoni oleh kekuasaan. Nah, ini sebetulnya di sebuah negara demokrasi yang berbineka tunggal ika itu nggak boleh terjadi gitu. Pemerataan ini belum bisa dilakukan secara keseluruhan oleh infrastrukturnya pemerintah, sehingga partisipasi kita sebagai masyarakat sipil harus menjadi pelengkap di dalam komponen kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat rentan. Dan itu memang menjadi kewajiban negara juga ya? Iya, saya pikir begitu. Oke, menarik. Iya, Bunda dikenal juga tergabung ya dalam sebuah yayasan kebaya gitu ya. Itu awalnya seperti apa sih Bunda bisa terbentuk seperti itu? Ya, di sekitar tahun 2004-2005 itu kan ada banyak prevalensi HIV yang terjadi pada kawan-kawan transpuan, terutama sekali pekerja seks transpuan. Nah, dengan ditemukannya beberapa kasus oleh waktu itu ada Dr. Suswardana, salah satu dokter dari Rumah Sakit Tentara yang kebetulan lagi studi spesial di spesialisasi di Fakultas Kedokteran UGM, dan mengajak berpartner dengan kami untuk melakukan kerja-kerja sebagai follow up dari riset beliau, sehingga pada saat itu kita sangat merasa dibutuhkan sebuah lembaga untuk mengorganize kelompok populasi kunci yang rentan terhadap banyak hal gitu. Nah,
kebetulan pada saat itu ya di komunitas Transpuan baru diorganize oleh kawan-kawan PKBI DIY. Oh, PKBI, ya. Nggak spesifik jadinya kan, jadi akhirnya kita putuskan kita harus mengorganize sendiri. Lalu kebetulan saat itu kan saya masih di Bogor karena saya memimpin sebuah lembaga pelatihan diklat di Bogor, dan saya ke Yogyakarta dan mengajak beberapa kawan-kawan Transpuan yang kebetulan diorganisir oleh Mami Vin, yang waktu itu Mami Vin ini adalah salah satu tokoh yang pernah bekerja sebagai volunteer di PKBI Yogyakarta. Nah, dari situlah kita berpikir kita membutuhkan wadah, lalu kita ya melakukan penguatan kapasitas, difasilitasi oleh kawan-kawan ex volunteer PKBI yang kebetulan ada yang bekerja di UNAIDS, di ILO dan lain sebagainya, dan terbentuklah Yayasan Kebaya Yogyakarta. Ya, pada awalnya kita concern hanya untuk isu HIV/AIDS, gitu, membantu memfasilitasi kayak kawan-kawan yang butuh terapi ARV harus segera mendapatkan obat kayak gitu. Di masa-masa itu agak sulit akses kesehatan publik itu, masih rumah sakit perspektif mereka masih cukup binar, sehingga ketika menerima Transpuan dengan kasus HIV/AIDS, wah, stigmanya menjadi double kayak gitu. Nah, berangkat dari hal tersebut kemudian kita mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di Yogyakarta untuk yuk ikut ambil bagian untuk melakukan kerja-kerja sosial untuk memfasilitasi akses layanan kesehatan pada awalnya. Kemudian kita ikuti dengan akses pemberdayaan ekonomi, karena kita melihat posisi tawarnya kawan-kawan sangat rendah sehingga mereka rentan, misalnya dalam negosiasi untuk penggunaan kondom dengan pelanggannya. Sehingga kita putuskan juga harus ada aspek pemberdayaan ekonomi. Kemudian makin ke sini kita melakukan advokasi, kemudian akses sosial, politik, dan perlindungan, keamanan gitu. Sehingga pada akhir ini lahir Waria Krisis Center Yogyakarta yang saya koordinir, yang sekarang ada shelter WCC itu. Artinya kebaya tidak hanya satu saja ya untuk HIV, tapi yang perekonomiannya juga ya? Iya, betul. Bentuknya seperti apa Bunda kalau boleh? Pada saat ini kita lebih melakukan coach kepada pelaku usaha ekonomi produktif. Ada sekitar 50 kawan-kawan Transpuan, 50 lebih yang punya usaha, misalnya ada salon, ada kuliner, ada kerja-kerja di makeup artist, penari, dan lain sebagainya. Kita berikan bimbingan teknik secara berkelanjutan, kemudian kita berikan stimulan. Ada pada tahap kemarin kita membantu 16 orang gitu dengan ya kayak dana stimulan yang kecil tapi cukup bisa membantu di tengah situasi pandemi yang sangat menyulitkan secara ekonomi ini. Dan tahun ini kita akan membantu 13 lagi. Selain itu kita memberi penguatan dari aspek pengelolaan ekonomi kelompok dengan membentuk semacam credit union, koperasi, embrio koperasi dari komunitas tapi belum berbadan hukum gitu. Tapi paling tidak bisa memfasilitasi kesulitan kebutuhan keuangan mendesak, mungkin mau bayar kos, mau memulai usaha dan lain sebagainya. Iya. Ada berapa anggota sih itu? Di koperasi-koperasi yang kita bentuk tuh baru di Bantul 1, di Kota 1, sama di Sleman 1. Anggotanya belum banyak, paling 20-30 orang. Dan itu kan baru beberapa bulan ya. Ya, ini baru awal. Karena di tahun-tahun sebelumnya kita belum melakukan ini, intervensinya belum ke sini karena waktu itu pemerintah DIY juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan gitu. Nah, waktu Pak Kepala Dinas Sosialnya Pak Untung, beliau kan membuat semacam
program desa menanti. Kemudian ya saya pikir itu biaya yang cukup besar juga, tapi ternyata tidak berbasiskan asesmen kebutuhan kawan-kawan kelompok rentan, sehingga banyak meninggalkan tempat itu ketika programnya tidak di follow up lagi gitu. Nah, harusnya menurut saya yang efektif ya berkomunikasi dengan organisasi pengurus di komunitas, sehingga kita bisa melakukan menerapkan aspek sangkil dan mangkusnya dari penganggarannya, gimana menggunakan anggaran yang kecil tapi efektif, bisa memberdayakan secara terus menerus. Makanya waktu itu saya bilang nggak butuh banyak kok, kasih aja 30 juta bisa bikin koperasi kecil simpan pinjam untuk anak-anak, tapi nggak ada yang mendengar, ya sudah. Gitu. Artinya perlu juga ya semacam terjun langsung, apa sih yang diperlukan dari teman-teman? Iya, tapi karena sejauh ini dari mungkin waktu itu kan diberikan setelah latih itu hanya ya 10 harian gitu, kemudian dibentukkan bantuan peralatan. Saya bilang ini belum punya skill, dengan hanya waktu 10 hari belum punya skill. Pendidikan untuk orang-orang di jalan tuh harus pendidikan orang dewasa dan butuh jangka waktu yang lama. Yang harus dirubah pertama adalah mindset mental mereka, baru harus ada spiritualnya, dan kemudian untuk mensimulan harus ada modalnya. Tapi itu harus didampingi, kalau dilepas gitu aja nanti dijual, karena mereka nggak punya rumah untuk nyimpan alat-alatnya, nggak ada tempat untuk melakukan kegiatan usaha kan. Gitu. Nah, makanya sekarang modelnya kita rubah, kita dampingi dan kita coach mereka yang punya usaha dulu. Nanti pelan-pelan mereka akan menarik satu persatu kawan-kawannya untuk dipekerjakan ya sebagai tenaga di situ. Kemudian nanti kalau sudah punya pandangan untuk melakukan usaha sesuai dengan skill dengan yang mereka miliki, bisa melakukan usaha sendiri. Ya baru itu yang bisa kita lakukan untuk komunitas pada saat ini. Artinya kan perlu adanya tahapan ya Bunda ya. Iya benar. Pelan-pelan seperti itu. Iya, karena mengorganisir ini adalah tahapan penting dari proses untuk memberdayakan. Jika mereka sudah paham pengorganisasian, mereka lebih tertata, mereka lebih taat kepada aturan hukum, hal-hal yang bersifat normatif, mereka bisa inklusi, hidup di tengah keluarga, masyarakat, dan mereka paham ada negara yang mengatur sistemnya di dalamnya gitu. Nah, baru kita dorong kawan-kawan yang muslim ke pondok pesantrennya gitu. Ikut dari sana kan kiai, ya ustazah itu memberikan spirit ya untuk bisa bahwa kehidupan ini memang harus ada juga aspek spiritualitas gitu. Iya. Menarik Bunda ceritanya Bunda ini dalam membangun sebuah organisasi ya. Yang tidak mudah pasti. Betul. Iya, Bunda, tadi kita berbicara soal kebaya ya, organisasi juga, dan WCC ya tadi kalau nggak salah. Iya betul, Mari Crisis Center. Kalau kita breakdown sedikit ini dari sosok Bunda Ruli gitu ya. Karena menarik sebetulnya. Sebenarnya jati diri Bunda waktu merasa, ngapunten Ji, ada yang berbeda seperti itu. Iya. Seperti apa? Mungkin ada perjalanan spiritual yang tiba-tiba didapat di tengah jalan. Iya, saya sejak muda sudah tampil berbeda ya. Kedua orang tua saya pun sudah memahami bahwa saya itu punya hal yang berbeda, karakteristik diri saya, membentukkan kepribadian saya sebagai seorang transpuan. Sebutannya belum transpuan pada waktu itu. Jadi waktu mungkin kelas 1 sampai SD kelas 5 itu kan saya sering orang tua saya itu sering mendorong saya ke hal-hal yang membuat mungkin menurut beliau kira-kira bisa membuat saya maskulin gitu, menumbuhkan maskulinitas. Tapi ternyata tidak seperti itu yang terjadi gitu. Karena di awal-awal saya sering diperkenalkan dengan olahraga bela diri, saya pernah
menjadi atlet Pancasila dan meraih medali emas di PON. Oh ya, tahun berapa itu Bunda? Tahun 73. Oh. Masih di Surabaya tuh. Terus ini apa namanya? Ternyata ini berbanding terbalik dengan perkembangan psikologis dan perkembangan fisik kita. Fisik dan psikologi saya tidak merasa sama sekali bahwa saya ini adalah laki-laki secara biologis, laki-laki hetero ya. Karena ya di samping saya feminis, saya juga terbiasa dengan hal-hal yang sensitif, yang perasa gitu. Dan ya teman-teman sekolah saya sudah paham dan banyak memanggil saya ses ya sejak karena rambut saya panjang, celana saya misalnya yang lain-lain di atas lutut 5 cm, saya di bawah lutut 5 cm. Karena dulu malu kalau kelihatan lututnya gitu. Jadi walaupun baju sering di luar, sering ditegur sama guru BP dan lain sebagainya, tapi sudah itu saya sudah terbiasa tertempa mental saya untuk menghadapi hal-hal yang begitu, sehingga keluarga saya sangat menerima ya. Mbak Yu dan adik-adik saya juga sangat mendukung keberadaan saya, ya selalu melindungi saya intinya dalam tumbuh kembang saya sebagai pribadi, sebagai individu. Begitu. Kemudian saya mulai pindah ke Majene karena mengikuti orang tua di tahun 75 dan saya sekolah di SPG Negeri Majene, Sulawesi Selatan. Kemudian setelah itu saya jadi guru dan pindah tinggal di Sumba Barat. Sekarang Sumba Barat saya, dan ya kurang lebih 10 tahun saya jadi guru sekolah dasar. Saya datang mengajar dengan kebaya dan jari gitu ya. Sudah menjadi entitas saya kebetulan karena rambut saya panjang, saya bisa sanggulan setiap hari dan mudah orang mengenal saya. Dan ya pada akhir periode Pak Harto kebetulan saya terlibat dalam politik praktis dan saya terpilih menjadi anggota legislatif. Nah, sempat menjalankan tugas di legislasi dan satu periode, dan kemudian saya memutuskan untuk saya tidak cocok di dunia politik, saya cocok di dunia lembaga swadaya masyarakat gitu. Jadi karena saya merasa suara-suara saya lebih didengar, karena suara saya dimanipulasi. Kalau di legislatif zaman dulu datang hanya suruh tanda tangan dan biasanya kalau setiap sidang komisi, sidang paripurna udah pasang badan tuh partai-partai besar kalau saya hadir gitu, karena pasti suaranya berbeda ya. Udah, tapi cuman karena ya mungkin mereka segan ya karena keluarga, kemudian akhirnya ya udah kayak saya hanya jadi pelengkap penderita saja. Saya katakan sebetulnya komitmen saya terhadap partai itu selesai ketika saya terpilih menjadi wakil rakyat. Dan ya udah, saya wakil rakyat dan saya harus menyuarakan suara orang-orang yang ya penderitaan orang-orang yang memang mereka memerlukan gitu. Jadi konstituen. Kalau sedikit saya boleh menyela, artinya di situ ada perbedaan pendapat dan akhirnya Bunda yang pengen bersuara di lingkungan itu akhirnya tidak terhambat seperti itu. Ya biasalah kalau di parlemen, apalagi di grassroots ya, istilahnya kalau di DPD 2 kan ya parlemen rendahan gitu ya, suaranya tidak terdengar, apalagi ketika partai yang mengusung kita partai Gurem, dan ya sudah kita ngikut partai yang mayoritas begitu. Berbeda dengan pasca reformasi yang kemudian suaranya bisa terdengar, orang yang berbeda akan di backup, di follow up, di backup oleh media. Saat itu media aja nggak berani bersuara karena media sudah dibayar. Iya. Ya itu perbedaannya sebelum zaman reformasi ya. Dan itu yang akhirnya memutuskan Bunda untuk lepas dari sini. Iya, saya
kecewa dengan partai ya, dengan situasi seperti itu. Ya karena saya pikir saya lebih mewakili masyarakat ketika saya berada sebagai civil society. Mungkin suara saya lebih terdengar walaupun saya berbeda. Konstituen yang saya wakili adalah kelompok yang sama sekali berbeda, bukan transpuan. Masyarakat umum gitu. Ya bahkan kelompok masyarakat mainstream gitu. Tapi kalau sekarang Bunda sudah lepas ya, tidak melanjutkan karir politik? Oh tidak, sudah lama. Saya ya sejak 1993 ya. 93. Dari 87 ke 93 saya ke Jawa, dan sejak itu saya di NGO terus. Tidak tertarik sama sekali dengan dunia politik. Tapi kadang gemas gitu ketika ada politik yang membabi buta, yang tahu sendiri sekitar tahun 2016 Februari itu kita diserang oleh FJI gitu pada saat itu di Pondok Pesantren Wadi Al-Fatah. 2010 di konferensi ILGA juga diserang oleh PI di Surabaya, dan ya banyak lagi. Itu hanya sepenggal pengalaman kecil, masih banyak dinamika yang terjadi. Bunda memutuskan buat bergabung di NGO, terus di aktivis masyarakat gitu ya. Apakah itu sudah memberikan dampak gitu artinya ke teman-teman sendiri? Ya, saya pikir setelah saya fokus ke isu gender seksualitas ya di tahun 2003 ke sini, saya pikir banyak memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam mengajak kawan-kawan bergaul secara inklusi dengan seluruh komponen masyarakat gitu, dengan keluarga, dan kita harus inline dengan sistem di dalam negara. Jika tidak ya kita hanya jadi penonton saja. Semua kebijakan pemerintah tidak ada yang mengakomodir gitu. Tapi ketika kita inline dengan masyarakat, misalnya di sini di Yogyakarta ya, misalnya di tempat tinggal saya itu kan Kecamatan Depok, Kelurahan Romaguwo ya, walaupun dalam penyusunan rembukan di kelurahan sering kali kita diundang gitu, sehingga suaranya terdengar. Walaupun di masyarakat sama bapak-bapak di RT kita diundang, jadi musrembang dan sebagainya ada suaranya. Jadi menjadi bagian dari masyarakat yang inklusif itu akan menjadi lebih terdengar daripada mungkin sekedar saya berteriak-teriak tentang kelompok minoritas, kelompok rentan. Ya mungkin hanya didengar saja, tapi selanjutnya nggak ada follow up-nya. Betul. Dan artinya Bunda lewat grassroots ya untuk mengangkat isu-isu ini ya? Iya betul. Kita berangkat dari hal-hal yang general. Ada nggak sih Bunda cerita mungkin menarik ya, atau nggak kesulitan Bunda untuk memulai itu kan sejak awalnya gitu? Sempat ada cerita-cerita? Banyak sekali itu. 2003 itu 2004 banyak kasus-kasus kawan-kawan meninggal di jalan gitu, kemudian kita fasilitasi untuk bisa mendapatkan akses pengurusan jenazah sampai pemakaman. Sampai dengan hari ini seringkali kami ngantarin teman-teman pulang sampai di Nganjuk, bahkan ada yang sampai di Sumatera gitu. Diantar karena tidak diterima pemakamannya karena bukan penduduk asli di situ. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan lahir seperti saya, berbeda, distigma, didiskriminasi, bahkan dipersekusi. Ya dibuat stereotip, kemudian disubordinasi oleh sistem di dalam negara. Ya benar-benar ini adalah tekanan terhadap individu queer, sehingga ya kita berjuang dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini sudah selesai dengan komitmen kenegaraan kita. Saya merah putih, tapi saya memang berbeda dari karakteristik aspek gender seksualitas yang berbeda.